Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Rita Irawati dan nama teman saya Ibu Rahmi. Kami di sini akan melakukan percakapan kucing dengan model Tirta. Nah, adapun kasus yang kami angkat di sini yaitu teguran dari kepala sekolah. Nah, saya di sini sebagai cooks berperan sebagai guru dan teman saya Ibu Rahmi sebagai koci berperan sebagai rekan sejawat. Nah, adapun skenario kasus kami yang pertama yaitu rekan saya bercerita jika beliau baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah ketika supervisi mengajar di kelas. Kepala sekolah terlihat keberatan ketika rekan sejawat mengajar tanpa buku teks. Rekan sejawat ketika supervisi menggunakan atau memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika kepala sekolah mengingatkan, rekan sejawat menyampaikan bahwa jika mengacu pada kurikulum dalam proses pembelajaran, boleh tidak menggunakan buku teks. Kepala sekolah tampak tersinggung dengan rekan sejawat. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, berikut ini alur percakapannya. Assalamualaikum Ibu Rita. Waalaikumsalam Ibu Rahmi. Apa kabar Ibu Rita? Alhamdulillah baik Ibu Rahmi. Alhamdulillah. Ibu Rita sibuk? Tidak sibuk Ibu Rahmi. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Boleh. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah. Baik Ibu, apa yang ingin Ibu ceritakan tadi? Begini Ibu Rita, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah saat supervisi mengajar di kelas. Kepala sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh kepala sekolah, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Kepala sekolah tampaknya tersinggung dengan penjelasan saya. Oh begitu Bu Rahmi. Nah kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu Rahmi tidak menggunakan buku teks dalam kegiatan pembelajaran? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Ya, apa kelebihan yang Ibu rasakan ketika mengajar tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Ya, kalau boleh saya tahu, ketika Ibu mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet. Ya, menurut Ibu ini, apakah dengan menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Saya pikir-pikir kembali ya. Ya. Menurut saya, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid kita. Bahkan bisa menjadi memperkaya referensi murid kita dalam mengeksplor materi pelajarannya. Iya, saya sangat setuju dengan Ibu ya. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Yang ada di lingkungan sekolah kita bisa kita jadikan sumber belajar ya. Jadi sekarang apa rencana Ibu ini untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, mungkin saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat beliau tersinggung, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Nah, apa yang Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, yang tujuannya supaya murid-murid kita dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka.
Iya, bagus sekali rencana Ibu ya. Semoga rencana Ibu berhasil ya Ibu ya. Amin. Terima kasih Ibu Rita. Sama-sama Ibu Rahmi. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, semuanya akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali rencana Ibu ya, komitmen Ibu ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua komitmen Ibu dan rencana Ibu ini akan lancar dan berhasil sesuai dengan harapan Ibu. Amin. Terima kasih Ibu Rita. Ibu Rita, terima kasih untuk waktunya, untuk sharing kita hari ini. Ya. Semoga kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin ya Allah. Ya. Sekian percakapan Alur Tirta yang dari kasus pertama. Selanjutnya kasus kedua yaitu perlombaan pidato bahasa Aceh. Saya di sini sebagai coach yang berperan sebagai guru. Kawan saya yang bernama Rita Irawati sebagai koci yang berperan sebagai Rina yaitu murid di sekolah kami. Skenario dari permasalahan kami yaitu sebagai seorang guru, saya sangat memahami jika Rina salah satu murid yang berbakat dalam berpidato bahasa Aceh. Saya sebagai guru mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Aceh tingkat gugus. Namun, tampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimana cara kita dalam menanggapi hal ini? Berikut alur percakapannya. Assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam Ibu. Rina sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Mohon maaf Ibu mengganggu waktu Rina sebentar ya. Iya Ibu. Begini Rina, Ibu mendengar Rina ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti lomba pidato bahasa Aceh di tingkat gugus ya? Iya Ibu, saya memang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan lomba pidato berbahasa Aceh di tingkat gugus. Tapi saya merasa kurang percaya diri Bu. Itulah, Ibu melihat Rina kurang semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa ya penyebabnya nak? Iya Ibu, karena saya merasa kurang pantas untuk mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti kegiatan perlombaan yang sejenis Ibu, tapi gagal. Jadi saya merasa malu kalau sampai saya gagal yang kedua kalinya Ibu. Sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Rina saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Aceh. Iya, Kami, pihak sekolah, memilih Rina dan menunjuk Rina karena Rina mempunyai potensi bagus dalam berbahasa Aceh. Menurut Rina, apa saja kemampuan Rina dalam pelajaran bahasa Aceh? Iya Ibu, saya paling suka mendengar lagu yang berbahasa Aceh, menghafal lagu yang berbahasa Aceh, dan paling suka menonton film Cut Nyak Dien yang berbahasa Aceh. Dan saya mampu berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan orang tua saya di rumah, dengan guru di sekolah dalam bahasa Aceh. Ya. Nah, itu kan bagus kemampuan Rina dalam berbahasa Aceh. Malah itu sudah lebih dari cukup loh nak untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana Rina agar Rina lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Iya Ibu, rencana saya yang pertama, saya akan menemui Ibu Fitri sebagai guru bahasa Aceh saya. Kemudian saya untuk membantu saya dalam membuat pidato bahasa Aceh yang bagus.
Nah, kemudian yang kedua, Ibu, saya akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Nah, selanjutnya saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan Ibu Fitri dan teman-teman kelas lainnya supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma yang saya rasakan atas kegagalan saya yang tahun lalu ketika mengikuti perlombaan berpidato bahasa Aceh. Bagus sekali, Rina. Ternyata rencana Rina sangat luar biasa ya. Dan Ibu yakin Rina pasti mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah Rina alami dulu. Sekarang, apakah Rina sudah merasa lebih percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Aceh tingkat gugus? Insya Allah, Bu. Nah, saya sekarang lebih percaya diri untuk mengikuti lomba ini. Terima kasih Ibu yang sudah memberi semangatnya kepada saya. Sama-sama Rina. Semoga dalam perlombaan nanti, perlombaannya berjalan lancar dan nantinya Rina betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen Rina terhadap lomba ini? Ada Ibu, komitmen saya untuk mengikuti kegiatan lomba berpidato dalam bahasa Aceh di tingkat gugus ini, saya akan berlatih sungguh-sungguh Ibu. Ya, dengan Ibu Fitri, kemudian akan saya berlatih berdiri di depan cermin pada malam hari. Kemudian saya akan berbicara langsung dengan Ibu di rumah yang bisa yang bisa berbahasa Aceh. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar yang untuk saya supaya menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama sekolah dan keluarga. Ibu setuju sekali dengan komitmen Rina. Mudah-mudahan Rina sukses dan bisa jadi juara nantinya ya, Nak. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih banyak juga Rina untuk sharing kita hari ini. Semoga Rina menjadi murid Ibu yang sukses ya. Ya, iya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.